Danau Toba? Jika mendengar nama ini, apa yang ada di pikiran kalian guys? Pastinya danau yang indah akan pemandangannya, bukan? Namun apakah kalian tahu sejarah tentang Danau Toba? Kali ini halaman sejarah akan merangkum seluruh kisah tentang Danau Toba. Danau ini katanya adalah danau terdalam se-Asia. Apa kalian penasaran? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya tentang sejarah yang ada di dunia. Danau Toba. Begitulah masyarakat sekitar menyebutnya. Danau Toba atau Danau Toba adalah danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera gunung supervulkan. Danau ini memiliki panjang 100 km, 62 mil, lebar 30 km, 19 mil, dan kedalaman 508 meter, 1667 kaki. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter, 2953 kaki. Danau ini membentang dari 2,88 derajat utara 98,52 derajat timur sampai 2,35 derajat utara 99,1 derajat timur. Ini adalah danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar di dunia. Danau Toba adalah lokasi letusan gunung berapi supermasif berkekuatan VI8 sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu yang memicu perubahan iklim global. Metode penanggalan terkini menetapkan bahwa 74.000 tahun yang lalu lebih akurat. Letusan ini merupakan letusan eksplosif terbesar di bumi dalam kurun 25 juta tahun terakhir. Menurut teori bencana Toba, letusan ini berdampak besar bagi populasi manusia di seluruh dunia. Dampak letusan menewaskan sebagian besar manusia yang hidup waktu itu dan diyakini menyebabkan penyusutan populasi di Afrika, Timur Tengah, dan India sehingga memengaruhi genetika populasi manusia di seluruh dunia sampai sekarang. Para ilmuwan sepakat bahwa letusan Toba memicu musim dingin vulkanik yang menyebabkan jatuhnya suhu dunia antara 3 hingga 5 derajat Celcius, 5,4 hingga 9,0 derajat Fahrenheit, dan hingga 15 derajat Celcius, 27 derajat Fahrenheit di daerah lintang atas. Penelitian lanjutan di Danau Malawi, Afrika Tengah, menemukan endapan debu letusan Toba, tetapi tidak menemukan bukti perubahan iklim besar di Afrika Timur. Pada tanggal 18 Juni 2018, musibah tenggelamnya kapal feri terjadi di Danau Toba dan menenggelamkan lebih dari 190 orang. Kompleks kaldera Toba di Sumatera Utara merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Kaldera Toba merupakan kaldera dengan letusan terbaru dari zaman kuarter dengan ukuran panjang 100 km dan lebar 30 km serta merupakan kaldera termuda keempat di dunia. Diperkirakan terdapat 2.800 km kubik material piroklastik dense rock equivalent (DRE) yang dikenal sebagai tuff Toba termuda, US Toba Tuff, YTT, dan dikeluarkan lewat sebuah letusan yang menjadi salah satu letusan gunung api terbesar dalam sejarah geologi bumi baru-baru ini. Dua buah setengah kubah kebangkitan muncul setelah letusan yang kini menjadi Pulau Samosir dan Blok Uluan, dipisahkan oleh sebuah graben membujur yang menjadi Selat Latung. Setidaknya terdapat 4 kerucut vulkanik, 4 gunung api strato, dan 3 kawah yang dapat diamati di dan di sekitar Danau Toba. Salah satu kerucut yaitu kerucut tanduk benua terletak di sisi barat laut kaldera dan hanya ditumbuhi oleh vegetasi berkepadatan rendah yang menunjukkan bahwa peristiwa pembentukannya relatif baru. Di sebelah barat danau, terdapat dolok Pusu Bukit masih aktif mengeluarkan solvatara. Pada bulan Mei tahun 2012, Pemkab Samosir menerbitkan surat keputusan SK Bupati Samosir No. 89 tanggal 1 Mei tahun 2012 tentang pemberian izin lokasi usaha perkebunan hortikultura dan peternakan seluas 800 hektare di hutan tele di Desa Partungku Naginjang dan Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara kepada PT Gorga Dumasari, GDS, yang dimiliki seorang anggota DPRD Kabupaten Samosir, Joni Sitohang. Kemudian dilanjutkan dengan izin pemanfaatan kayu,
(IPK) yang diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara. Melalui SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir nomor 005 tahun 2013. Ketua Pengurus Forum Peduli Samosir Nauli, Pesona, Rohani Manalu menyatakan bahwa izin yang didapatkan ini membuat PT GDS melakukan penebangan atas kayu-kayu alam di dalam hutan tanpa memiliki AMDAL. Rohani juga menyatakan bahwa akibat lain adalah terjadinya longsor dan banjir yang menimbulkan korban jiwa. Akibat penebangan hutan tele, lumpur hasil erosi di atas tanah bekas penebangan tersebut telah menyebabkan pendangkalan sungai-sungai di sekitar Danau Toba. Program penanaman 1 juta pohon yang digerakkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara pun dikatakan tidak efektif karena banyak pohon yang mati karena tidak dirawat. Hal ini menyebabkan 3 aktivis lingkungan Sumatera Utara, Marandus Sirait, Hasoloan Manik, Kalpataru, dan Wilmar Eliezer Simanjorang, Satya Lencana Karya Satya, Toba Award, Wana Lestari, mengembalikan semua piagam penghargaan yang pernah diberikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Kehutanan, dan Istana Negara. Menteri Lingkungan Hidup Baltasar Kambuaya telah melayangkan 2 surat rekomendasi agar Bupati Samosir menghindar Simbolon sebagai pemberi izin usaha dan penanggung jawab, agar memberikan sanksi administratif berupa penutupan aktivitas usaha. Sebagian besar penduduk yang tinggal di sekitar Danau Toba adalah suku Batak. Rumah tradisional Batak dapat dikenali dari bentuk atapnya, ujungnya melengkung ke atas seperti perahu, dan warna cerah. Penduduk sekitar juga banyak menggantungkan hidup dengan mengembangkan perikanan air tawar. Dulu, wajah desa Haranggaol, Kecamatan Haranggaol Horizon yang dikenal sebagai tujuan wisata di Simalungun menjadi sentra ikan air tawar. Di sana, menurut sebuah laporan, belasan truk yang mengangkut puluhan ton ikan mas dan nila mondar-mandir di jalan desa. Danau Toba juga terkenal karena keunikannya. Disebut unik karena di tengah luasnya danau yang berada di area pegunungan, terdapat pulau yang bernama Pulau Samosir, yang memiliki luas hampir sama dengan negara tetangga, yaitu negara Singapura. Danau Toba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara merupakan destinasi wisata yang memadukan antara keindahan alam serta keunikan tradisi budaya. Baru-baru ini Danau Toba masuk sebagai satu dari 5 destinasi super prioritas (DSP) oleh Kemenparekraf. Keindahan alam Danau Toba seringkali menjadi ikon pariwisata Indonesia. Danau Toba juga telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark dalam sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis pada tanggal 2 Juli tahun 2020 lalu. Jika Anda ingin berwisata ke Danau Toba, tetapi bingung mau menuju destinasi objek wisata Danau Toba yang mana, kamu dapat membaca rekomendasi tempat wisata yang berada di sekitar Danau Toba ini. Berikut rekomendasi tempatnya. Yang pertama ada Bukit Simar Jarunjung. Objek wisata Danau Toba ini terletak di Jalan Simar Jarunjung, Butu Bayu Pein Raja, Kek, Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Objek wisata ini buka setiap hari mulai pukul 7 pagi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tempat ini memiliki beberapa spot yang indah dengan latar belakang Danau Toba. Next, Pantai Lumban Silintong, Bali G. Di sini Anda bisa menikmati keindahan Danau Toba yang jaraknya cukup dekat. Namun Anda juga bisa bersantai di area hiburan dan ikut berwisata kuliner Batak. Bahkan terdapat kafe terapung yang unik loh. Di pantai inilah kamu akan banyak menemui anak-anak pemburu koin dengan skill berenang yang keren. Next, Pulau Sibandang. Pulau yang lokasinya berhadapan dengan pantai Pulau Samosir ini memang masih belum banyak terekspose oleh media. Kondisi alamnya yang masih alami membuat pulau ini disebut sebagai tempat di mana para bidadari tertidur lelap. Ke arah manapun kamu memandang, Pulau Sibandang akan menyajikan panorama indah Danau Toba yang memikat hati. Pulau ini juga dikenal sebagai produsen mangga yang manis rasanya loh. Untuk menuju ke sini, kamu bisa naik kapal menyeberang Danau Toba. Next ada air terjun Sipiso-Piso. Objek wisata Danau Toba air terjun Sipiso-Piso terletak di muara Danau Toba di Desa Tongging. Air terjun ini memiliki tinggi 120 meter dan terletak 1.300 meter di atas permukaan laut.
Air terjun ini mengalir ke bawah dan membentuk garis vertikal yang megah. Berkunjung ke Parapat tidak lengkap rasanya jika tidak mampir ke air terjun si Piso-Piso. Next ada Bukit Holbung. Jika tidak ingin mendaki Pusuk Buhit, Anda bisa mendaki bukit-bukit di sekitar Danau Toba yang tak kalah indahnya. Salah satunya adalah Bukit Holbung. Untuk mencapai bukit ini, Anda harus melewati pelabuhan Parapati Tiga Raja untuk mencapai Tomok, Samosir. Penduduk setempat membuat jalur pendakian untuk mencapai puncak gunung. Kemiringannya sangat landai dan hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk mencapai puncaknya. Pemandangan dari atas bukit adalah pemandangan yang pasti tidak bisa Anda lupakan. Next ada Rumah Pengasingan Bung Karno. Objek wisata ini terletak di Pantai Bebas Parapat, Girsang Simpang Bolon, Tiga Raja, Keci, Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Tempat ini sangat bagus untuk wisata sejarah dan pendidikan dan tentunya Anda bisa berfoto selfie di tempat bersejarah ini. Next ada Museum Huta Bolon Simanindo. Museum ini menyimpan berbagai artefak sejarah bagi masyarakat Batak. Anda juga dapat melihat rumah tradisional Batak yang utuh di sini. Anda juga bisa menyaksikan pertunjukan tari tradisional Batak di depan rumah adat setiap hari. Next ada Kursi Batu Raja Sialagan di Desa Ambarita. Di sini Anda dapat melihat dan bahkan melangkah masuk ke dalam rumah adat Batak yang ikonik. Selain itu, Anda juga bisa melihat Kursi Batu Raja Sialagan yang berisi banyak cerita dan legenda. Hal lain yang bisa kamu nikmati di desa wisata ini adalah jajaran kain ulos yang dapat memikat hati loh. Nah ini yang terakhir Sobat Sejarah, ada pertunjukan tari Sigalegel namanya. Tempat wisata ini terletak di Tomok, Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Dan, harga tiket untuk melihat pertunjukan budaya ini adalah Rp5.000 per orang atau Rp. 150.000 per rombongan. Di sini Anda juga dapat melihat dan singgah ke toko untuk membeli oleh-oleh dan kamu bisa selfie di tempat ini loh Sobat Sejarah. Oke Sobat Sejarah, sekian dulu rangkuman dari majalah sejarah mengenai fakta-fakta tentang Danau Toba dan juga wisata-wisata lainnya di Pulau Sumatera. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya Sobat Sejarah, agar kalian tidak ketinggal berita-berita dan info menarik lainnya mengenai fakta-fakta sejarah dan wisata di Indonesia. Dan jangan lupa di-share juga, agar sobat-sobat sejarah lainnya tahu bahwa Indonesia ini memiliki beragam wisata indah dan unik di seluruh Nusantara yang wajib dikunjungi. Sekian dan terima kasih.